kami akan menjelaskan apa itu carbon trading, Kenapa peluangnya bagi Indonesia untuk berproduksi lingkungan? selamat menyaksikan. Carbon trading atau perdagangan karbon adalah sistem yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, terutama karbon dioksida atau CO2 yang menjadi penyebab utama pemanasan global. Di atmosfer, karbon dioksida berasal dari berbagai aktivitas manusia seperti pembakaran bahan fosil, industri, transportasi, dan deforestasi. Secara kimia, CO2 adalah senyawa yang terbentuk dari reaksi antar karbon dan oksigen saat proses pembakaran terjadi. Gas ini mampu menyerap panas atmosfer dan menyebabkan efek rumah kaca. Carbon trading bekerja dengan konsep cap and trade. Pemerintah atau lembaga internasional menetapkan batas maksimum emisi karbon yang boleh dihasilkan. Perusahaan yang menghasilkan emisi lebih rendah dari batas tersebut dapat menjual sisa kuotanya kepada perusahaan lain yang melebihi batas. Dengan sistem ini, perusahaan didorong untuk mengurangi emisi karena jika berhasil menurunkan emisi, mereka bisa mendapatkan keuntungan ekonomi. Salah satu bentuk carbon trading adalah kredit karbon. Satu kredit karbon bisa setara dengan pengurangan 1 ton CO2 di semua atmosfer. Kredit ini bisa diperoleh melalui kegiatan seperti menanam pohon, konservasi hutan, atau penggunaan energi terbarukan. Lalu bagaimana sih peluangnya bagi Indonesia? Yang pertama, yaitu potensial alam sangat besar. Indonesia diperkirakan memiliki 75-80% karbon kredit dunia yang bersumber dari hutan tropis, mangrove, gambut, rumput laut, hingga terumbu karang. Potensi nilai perdagangan karbon Indonesia diperkirakan berkisar antara 82-100 miliar dolar AS dengan melindungi tutupan hutan, melakukan reforestasi, dan rehabilitasi mangrove. Indonesia memiliki potensi penyerapan karbon hingga 729 juta ton CO2e hingga 2030. Yang kedua, peluncuran IDX Karbon dan Pasar Internasional. Pada 20 Januari 2025, Indonesia resmi meluncurkan perdagangan karbon internasional pertamanya melalui IDX Karbon, melibatkan sejumlah proyek energi strategis sebagai bagian dari upaya mencapai target iklim Indonesia. Ketiga, potensi penghasilan ekspor karbon. Menurut Bloomberg Energy, permintaan kredit berbasis alam secara global bisa melonjak dari 165 juta ton pada 2024 menjadi lebih dari 1 miliar ton pada 2030. Jika Indonesia memasok 10% saja dari kebutuhan itu, potensi pendapatan bisa mencapai 5 miliar dolar per tahun. Namun tentunya ada beberapa hal yang perlu diatasi. 2 tahun setelah diluncurkan, IDX Karbon masih menghadapi tantangan. Dari Maret sampai September 2025, investasinya mencapai 1 miliar rupiah atau sekitar 72.621 US dollar. Dengan harga karbon rata-ratanya hanya 67.047 rupiah atau 4 dolar per ton. Kredit karbon Indonesia sering dijual di bawah 20 USD per ton, sementara kredit karbon berkualitas tinggi di pasar global bersekitaran 40-80 USD per ton. Persoalan utama Indonesia bukan pada kekurangan potensi, melainkan ketidakorkestrasi kebijakan yang tegas dan terintegrasi. Oleh karena itu, negara perlu hadir sebagai pertama regulator, yaitu menetapkan standar harga dan verifikasi. Yang kedua, agregator, mengonsolidasikan proyek karbon nasional. Dan yang ketiga, beneficiary utama untuk memastikan penerimaan negara yang optimal. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.